Pada hari orang tua surgawi kemarin, Ibu surgawi memberi suatu permintaan kepada kita. Saudara-saudari sudah dengar dan tahu apa permintaan itu, bukan? Apa yang Ibu minta kepada kita? Maafkanlah, ampunilah aku yang tidak menyadari hatimu yang terluka. Seperti lirik lagu ini, Ibu meminta kita merendahkan diri kita sendiri. Ibu berfirman kepada kita, lihatlah kembali hidupmu dan perbuatanmu yang selalu mengutamakan dirimu sendiri daripada saudara-saudari, walaupun kamu hidup di dalam iman. Kita seringkali menyakiti dan melukai hati saudara-saudari di Sion tanpa disadari. 본의 아닌 어떤 상처를 주었던 그러한 경우들도 되돌아보면 많으리라고 얘기해집니다. Memang baguslah jika mereka tidak merasa sakit, walaupun seseorang mengatakan sesuatu yang melukai hati orang lain. Jika yang mendengar itu tidak merasa sakit, tetapi menerimanya dengan jalan yang benar, pasti akan datang akibat yang baik. Tetapi sifat asli kita adalah lemah, dan perasaan kita mudah sekali untuk merasa terluka. Jadi kita bisa jatuh ke dalam pencobaan karena suatu hal yang kecil, dan hati kita dilukai oleh suatu hal yang bisa dilupakan dengan tertawa. Semua itu didatangkan oleh pertobatan kita yang belum sempurna. Jika kita bertobat secara sempurna, kita tidak akan merasa sakit lagi karena suatu hal yang kecil. Ibu telah menyadarkan kita hal itu sekali lagi. Bapa dan Ibu surgawi adalah Tuhan yang sudah melihat kesudahan dunia dari awal, ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dan Ibu lebih mengetahui kita daripada kita dan memimpin kita sampai akhir. Semua firman Tuhan adalah hidup itu sendiri bagi kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke bumi ini dan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu sendiri adalah hidup yang kekal. Pada hari orang tua surgawi, kita semua menyadari bahwa kita sudah sering menyakiti hati saudara-saudari Sion untuk mendapatkan kesenangan kita sampai sekarang ini. Dan juga melalui video Padang Gurun Iman, kita sudah bertobat dari perbuatan kita, perkataan yang bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini, saya mau kita melihat diri kita sendiri sekali lagi, dan bersyukur kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi begini. Terima kasih Bapa dan Ibu, Engkau mengizinkan kami kembali ke surga. Terima kasih, Engkau sudah menghapuskan banyak dosa yang kami perbuat di surga. Terima kasih, Engkau menyelamatkan kami yang telah ditetapkan untuk mati. Saudara-saudari sudah melihat peta padang gurun itu melalui video, bukan? Berapa jarak dari Mesir ke Kanaan? Kira-kira 300 km. 300 km sama dengan jarak dari Seoul ke Daegu. Menurut saya, mungkin dalam 4 atau 5 hari, manusia bisa sampai ke Daegu dari Seoul jika tidak beristirahat dalam perjalanan. Tetapi jika kita beristirahat sebentar, tidur, dan makan dalam perjalanan, mungkin akan makan waktu 7 atau 10 hari. Kalau begitu, kenapa Tuhan membiarkan orang Israel berjalan jarak yang begitu pendek itu selama 40 tahun? Kita harus mengetahui alasannya. Apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan? Dengan maksud merendahkan hatimu. Oleh karena apakah kita sudah berbuat dosa dan diusir dari surga? Oleh karena kita selalu sombong. Menurut firman Yesaya pasal 14, bintang timur putra Fajar menjadi sangat sombong, lalu dia berusaha untuk tahtanya lebih tinggi daripada takhta Tuhan. Kesombongannya membuat dia melakukan kejahatan itu. Tuhan mengusir bintang timur putra Fajar dari surga dan mengalahkan pemberontakannya. Pada waktu itu, malaikat-malaikat yang terlibat dalam pemberontakan itu tanpa disadari
bersama-sama diusir ke bumi ini dan sekarang memakai tubuh manusia. Melalui sejarah ini juga, kita bisa menyadari bahwa kita harus membuang kesombongan dari kita. Ibu Surgawi juga berkata kepada gembala-gembala, jangan melaksanakan tugasmu tanpa kasih. Supaya kita mempunyai kasih, kita harus mempunyai rendah hati terlebih dahulu. Di dalam kitab Ulangan, Tuhan berfirman, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Inilah firman yang dikatakan Tuhan pertama di pasal itu. Itu untuk merendahkan hatimu. Kamu tidak berada di posisi yang kamu bisa memuji diri. Kamu adalah orang berdosa. Kamu tetap harus menjadi rendah hati. Sadarlah ini dan rendahkanlah dirimu. Tuhan membiarkan kita menyadari hal ini melalui padang gurun iman. Karena kita ingin menjadi tinggi, kita pernah dilukai oleh orang lain dan tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain untuk keuntungan kita. Tetapi kita salah memahami perkataan itu dan tidak suka padanya. Kita sudah menganggap perkataan itu sebagai suatu duri yang menusuk kita dan kita menjadi merajuk. Sebenarnya, kita pernah memberi kesakitan kepada orang lain untuk kesenangan kita. Ibu Surgawi telah mengajarkan kita sehingga kita mampu menyadari bagaimana rupa dan perbuatan kita itu melalui 40 tahun kehidupan di padang gurun iman. Kemudian, Ibu sendiri berkata kepada kita, maafkan saya. Dan juga, dia meminta kita saling mengucapkan kata itu, bukan? Ibu telah memberitahukan kepada kita, banyak saudara-saudari yang hilang bertobat dan kembali datang ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita sendiri. Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul, Kerajaan Surga tidak dapat dipisahkan dari pertobatan. Agar kita masuk ke sorga, kita harus bertobat dari dosa kita. Tanpa pertobatan, tak seorang pun bisa masuk ke kanan rohani. Kenapa Tuhan telah merendahkan orang Israel dan membiarkan mereka menderita kelaparan? Itu bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Itu karena Tuhan ingin berbuat baik kepada mereka pada akhirnya. Kasih Tuhan yang begitu besar sudah ada di dalam pekerjaan itu. Alkitab menunjukkan kepada kita hal itu. Saya tahu hampir semua saudara-saudari di Sion berada di dalam perdamaian dengan satu sama lain dan tidak berbicara kasar ataupun menyakiti hati orang lain. Tetapi, jika ada saudara yang menyakiti hati orang lain karena salah memahami kehendaknya di dalam perkara yang kecil pun, tolong katakan kepadanya, maafkan saya. Dengan ucapan itu, selesaikanlah semua masalah. Saya meminta saudara-saudari berbuat demikian. Kerajaan surga tidak bisa dipisahkan dari pertobatan, bukan? Di dalam Matius pasal 4 juga Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, bertobatlah sebab apa yang sudah dekat? Karena kerajaan surga dekat, kita harus bertobat. Kita semua harus memanjatkan ucapan terima kasih kehadirat Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ketika tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia, apakah yang akan terjadi bagi semua pikiran kita yang salah, iman kita yang salah, dan hati kita yang salah? Semua itu pun harus diubah pada waktu itu.
Tidak boleh hanya luarnya saja yang berubah. Padahal di dalamnya masih ada batin duniawi, bukan? Kita harus menjadi orang yang di dalam batinnya juga harus diubah. Apakah yang Yesus katakan untuk kita lakukan sebab kerajaan surga sudah dekat? Katanya bertobatlah. Ibu surgawi mengajarkan kita cara pertobatan pada hari orang tua surgawi kali ini. Maafkan saya, minta maaf, terima kasih. Inilah yang diajarkan ibu. Juga, kita perlu menerima permintaan maaf orang lain sambil berkata, tidak apa-apa. Apa yang akan terjadi jika kita berkata, kenapa kamu sudah berbuat demikian? Ketika seseorang mengucapkan kepada kita, minta maaf, kita semua harus diuji dan dimurnikan. Tidak boleh sebagian dari kita dimurnikan, tetapi sebagian dari kita tidak. Kita adalah warga kerajaan surga. Jadi Bapa dan Ibu surgawi memberi pelajaran kepada semua keluarga Sion yang tercinta untuk kita semua harus diubah menjadi rupa yang lebih indah. Ketika saya menyusun semua pelajaran yang diberikan kepada kita, saya bisa menemukan satu firman, saling mengasihi itu. Di dalam kasih ada ucapan minta maaf dan terima kasih. Oleh karena itu, Yesus memberi perintah baru, yaitu saling mengasihi. Bahkan Tuhan mengajarkan kita hal yang sama itu pada zaman ini dengan berkata, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Maafkanlah, ampunilah aku yang tak sadari hatimu yang terluka. Dengan perkataan ini, kita harus merendahkan diri kita sendiri dan berusaha untuk menenangkan hati saudara-saudari yang terluka. Ketika saya melihat saudara-saudari bertobat dengan perbuatan demikian, saya mulai berpikir bahwa waktu yang dinubuatkan untuk kita semua akan diubah menjadi makhluk surgawi itu sangat dekat. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jika ada seseorang berkata, maafkanlah aku yang tidak menyadari hatimu yang terluka. Kita tidak boleh berkata, apakah aku pernah berkata kepadamu untuk berbuat kesalahan itu? Apakah maksudnya saling mengasihi? Dalam kasus tersebut, jika kita berkata tidak apa-apa, saya yang lebih minta maaf karena memberatkan hatimu. Bukankah itu adalah cara saling mengasihi? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan mengetahui bahwa kita belajar cara itu dari Tuhan. Saudara-saudari, siapa yang telah berkata untuk kita sering mengucapkan minta maaf? Jika kita sudah jadi biasa melakukan demikian, orang-orang dunia ini akan berpikir, wah, mereka pasti orang-orang gereja Tuhan. Tidak ada orang yang menggunakan perkataan yang indah itu selain dari orang gereja Tuhan. Dunia akan mengakui hal itu dan mengetahui siapa kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi ajaran Tuhan. Karena tradisi ataupun budaya seperti ini susah sekali ditemukan di dunia ini. Baik orang di dunia maupun orang yang mengunjungi Sion kita menganggap kita sebagai malaikat. Karena mereka sering mendengar kita berkata minta maaf. Mereka juga menyadari ada banyak orang yang harus mereka mengucapkan maaf. Dengan jalan ini, kita semua harus bertobat. Ini adalah rupa Sion yang harus kita jadikan. Tuhan memberikan pelajaran yang begitu indah itu kepada kita. Jadi, tentu saja kita berbahagia karena ada ibu bagi kita. Sekali lagi, saya merasakan hal tersebut karena kita mendengarkan ajaran ibu ini di Sion. Sion bisa berubah menjadi yang indah.
perintah baru di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, dan kasih terikat oleh Paskah. Perintah baru bisa diungkapkan sebagai perjanjian baru, bukan? Di dalam Injil Lukas itu disebut perjanjian, dan di dalam Injil Yohanes itu disebut perintah. Tetapi perintah dan perjanjian pada dasarnya sama. Perintah baru adalah perjanjian baru. Pada hari apa perjanjian baru itu diadakan? Pada hari Paskah, bukan? Jika kita memperhatikan Paskah, kita bisa menemukan kasih Tuhan di dalamnya. Saudara-saudari, orang tua kita sudah datang ke bumi ini, bahkan mereka meninggalkan semua kemuliaan surgawi. Mereka sudah mengadakan kebenaran yang disebut sebagai perjanjian baru. Dengan perjanjian itu, mereka memberikan daging mereka kepada kita dan menumpahkan darah mereka dan membiarkan kita meminumnya untuk menyelamatkan kita. Secangkir anggur yang kita minum dan sepotong roti yang kita makan itu bukan roti dan anggur biasa. Itu adalah daging dan darah Bapa dan Ibu Surgawi yang diberikan kepada kita melalui kasih dan pengorbanan mereka yang kudus dan agung. Supaya kita mengingat dengan pengorbanan apa Tuhan telah menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Tuhan telah mengadakan kebenaran Paskah perjanjian baru yang sangat berharga dan meninggalkannya di bumi ini. Jadi, kita tidak boleh hanya makan dan minum roti dan anggur itu dan bersukacita karena keselamatan kita. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan telah mengorbankan dirinya. Kita harus memahami seberapa besarnya kasih Tuhan di dalam Paskah itu, bukan? Kita telah belajar kasih Tuhan itu. Jadi, kita juga harus memberikan kasih kepada saudara-saudari kita. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Di dunia ini ada perkara yang berasal dari setan, dan juga ada perkara yang berasal dari Tuhan. Kasih pastilah yang berasal dari Tuhan. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1, ada tertulis bahwa ketika Tuhan datang di dalam api untuk menghakimi bumi ini, Dia akan melakukan apa kepada orang yang tidak mengenalnya? Dia akan menghakimi mereka. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menyadari kasih Tuhan. Karena kita menyadari kasih Tuhan itu, kita harus mencapai tahap yang bisa membagi kasih dengan semua keluarga Sion. Inilah apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Mari kita terus baca ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, mereka mengenal Tuhan dalam pengetahuan, tetapi mereka masih belum mengenal Tuhan menurut firman Alkitab. Mereka menyetujui Dia adalah Tuhan karena Dia datang sesuai dengan nubuat dan membawa Paskah perjanjian baru kepada kita. Tetapi di dalam sel mereka, di dalam DNA mereka, di dalam mereka, Tuhan belum diukir. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa? Sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudari, DNA mitokondria menanggung suatu peranan tertentu untuk hidup anak-anak di tempat yang tidak kelihatan. Dan DNA itu diturunkan dari keturunan ke keturunan. DNA Tuhan adalah kasih. Sebab DNA Tuhan adalah kasih. Jika kita anak-anak Tuhan, kita harus mewarisi DNA Tuhan, yaitu kasih, bukan? Tetapi, bagaimana jika kita tidak mewarisi DNA Tuhan, yaitu kasih? Bagaimana jika kita tidak mengorbankan diri kita, tetapi membuat hati orang lain sakit dan berusaha untuk meninggikan diri kita? Kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita semua mempunyai DNA Tuhan. Jadi, kita harus membagikan kasih Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu Surgawi yang telah mengorbankan dirinya sendiri sebagai ganti kita.
kepada orang yang akan datang berduyun-duyun ke Sion. Tuhan adalah kasih. Tepatnya DNA Tuhan adalah kasih. Kita bisa mengungkapkan demikian. Mari kita baca ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita apa? Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk kita hidup, bukan? Jika kita baca ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita belum dewasa, kita sudah berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Di dalam kita, dosa itu lebih banyak daripada kasih. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan dengan mata kita yang penuh dosa itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah melakukan apa? Mengasihi kita. Kita tidak mengasihi Tuhan. Kita telah memberontak kepada Tuhan dan diusir ke bumi ini. Meskipun kita adalah orang-orang berdosa, Tuhan menggerakkan DNA Dia, yaitu kasih, dan tidak pernah berkata Dia membenci kita. Dia datang ke bumi ini dalam tubuh manusia sekali lagi untuk memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan mengalami hidup manusia, lahir, menjadi tua, sakit dan mati, yang harus semua manusia alami dan memimpin Sion ini. Sebenarnya, kitalah yang harus mengatakan kepada Tuhan, minta maaf. Namun, Tuhanlah yang mengatakan kepada kita orang berdosa, minta maaf. Ketika ibu berulang-ulang mengatakan ucapan maaf itu, sesungguhnya sebagai pendosa, kita tidak tahu di mana kita harus menempatkan diri kita sendiri. Mari kita baca ayat 10 sekali lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling melakukan apa? Saling mengasihi. Jika masih ada saudara yang belum tenang hatinya, tolong tenangkan hatimu. Tuhan telah mengampuni semua dosa kita yang besar. Jadi, kita tidak boleh bodoh lagi dengan menyimpan kesalahan saudara-saudari yang kecil di dalam hati kita dan berbicara berulang-ulang tentang hal itu. Saya harap kita tidak berbuat kebodohan itu lagi. DNA Tuhan adalah kasih. Jadi, kita mewarisi DNA kasih Tuhan, bukan? Kita mewarisi kasih Tuhan itu. Supaya kita mewujudkan kasih Tuhan itu, kita harus memimpin saudara-saudari kita yang hilang dengan kasih dan merendahkan diri kita sendiri. Karena mereka sudah lama hidup di dunia yang penuh dosa dan masih belum menyadari kebenaran itu. Untuk menjadi rupa kasih, kita perlu merendahkan diri kita sendiri. Jika kita tidak merendahkan diri, kasih tidak bisa diwujudkan. Orang-orang di dunia ini memuji diri dan suka menunjukkan kemampuan mereka dengan berkata, "Apa kamu tidak tahu siapa aku?" Mereka berpikir semua orang akan memperhatikan mereka jika mereka berbuat demikian. Tetapi jalan Tuhan berbeda dengan itu. Menurut firman Alkitab, Tuhan membiarkan orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun dan membiarkan lapar dengan maksud merendahkan hati mereka hanya untuk berbuat baik kepada mereka akhirnya. Tuhan telah menetapkan jalan jasmani seperti itu. Jika begitu, bagaimana dengan jalan rohani? Sama, bukan? Kita harus menuruti jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Orang yang tidak mau masuk ke surga bisa menjadi sombong, tidak berterima kasih, tetapi bersungut-sungut. Dia menghasut orang lain dengan berkata, "Ayo, pergi kembali ke Mesir." Tetapi orang yang sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan lebih merendahkan diri dengan berkata, "Betapa susah payahnya hidup kita ketika kita hidup di Mesir. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia memberi waktu yang tidak menyakiti kita lagi. Dia sudah menjanjikan kita tanah Kanaan, susu dan madunya berlimpah." Sekarang kita berjalan di padang gurun iman. Kita mengikuti jalan yang sudah ditempuh orang Israel.
Ibu surgawi pun mengatakan kepada kita, minta maaf duluan. Tidak masalah, sekalipun ibu surgawi mengatakan apa dan melakukan apapun terhadap kita. Sama sekali ibu tidak perlu meminta maaf atas itu. Kita, orang-orang yang sudah berbuat dosa di surga dan diusir ke bumi ini, kitalah yang harus mengatakan kepada ibu, minta maaf setiap kali. Meskipun begitu tidak cukup. Kita, orang-orang di Sion, bisa mencapai kesadaran yang sempurna. Kapankah itu? Ketika kita memanjatkan semua kemuliaan kepada Tuhan, sama seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 60. Bapa dan Ibu, Engkaulah yang satu-satunya menerima kemuliaan ini. Bapa dan Ibu, Engkaulah yang satu-satunya menerima kemuliaan itu. Jika kita memanjatkan semua kemuliaan dan pujian kepada Tuhan, jika DNA kasih bangun dan bergerak di dalam kita, barulah Tuhan akan mengubah tubuh jasmani kita menjadi tubuh surgawi yang abadi. Saudara-saudari, Bapa dan Ibu kita ingin sekali kita hidup bahagia dan nyaman di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Tidak ingin kita hidup di bumi ini yang penuh dengan kesakitan. Saudara-saudari, menurut 1 Yohanes pasal 4, kita mewarisi DNA Bapa dan Ibu yang adalah kasih. Karena kita mewarisi DNA Tuhan, yaitu kasih. Kita harus menggerakkan DNA itu yang tidur di dalam kita sampai sekarang. Untuk itu, kita harus selalu berkata kepada satu sama lain, maafkanlah, ampunilah aku yang tidak menyadari hatimu yang terluka. Jika begitu, Sion kita akan menjadi lebih indah daripada yang sekarang. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam mana? Kasih Tuhan di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kalau kita merenungkan ayat 13 ini, kita bisa mengetahui betapa indahnya firman ini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan apa yang dikatakan lagi? Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Firman ini luar biasa indah. Walaupun ribuan kali dengar atau baca ini, kasih di dalam kita tidak diwujudkan melalui suatu perbuatan atau suatu yang mekanis. Tuhan telah menanam DNA-Nya di dalam kita. Kita tetap mewarisi DNA Tuhan, tetapi itu tidak bergerak di dalam kita sampai sekarang. Apa yang harus kita lakukan untuk menggerakkan itu? Kita harus merendahkan diri kita sendiri dan saling berkata, minta maaf, terima kasih. Jika kita mengatakan demikian sebanyak mungkin, kasih mitokondria yang terbengkalai di dalam kita akan bergerak dan meningkat jumlahnya. Para ilmuwan medis berkata kita menjadi sehat ketika jumlah mitokondria meningkat di dalam tubuh kita, bukan? Demikian juga kesehatan rohani kita.
Kita menjadi sehat secara rohani ketika DNA Tuhan meningkat dan bergerak di dalam hati kita. Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia telah memberi dirinya bukan untuk mencari kesenangan dirinya, tetapi untuk menebus dosa kita. Kita semua menerima DNA dari kasih yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai anggota keluarga surgawi, mari kita mengasihi saudara-saudari kita dan mempercepat hari untuk kita masuk ke surga. Maukah Anda berjalan 40 tahun lamanya yang bisa diselesaikan dalam 10 hari? Di padang gurun rohani, kita sering gagal merendahkan diri dan sering mau meninggikan diri karena masih ada keangkuhan di dalam diri kita. Tuhan ingin membawa kita ke surga, tetapi Dia tidak bisa membawa kita jika rupa kita tetap sedemikian. Makanya Tuhan harus menguji kita, memurnikan kita. Setelah kita dimurnikan dan diubah, kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk hal itu. Jika kita sudah dimurnikan dan diubah, kita sudah di surga. Tidaklah jauh dari Mesir ke Kanaan. Kita semua ingin masuk ke surga secepat mungkin. Jika demikian, mari kita menggerakkan DNA, yaitu kasih di dalam kita. Dengan demikian, mari kita jadi serupa dengan hati dan pengorbanan Bapa dan Ibu, dan menuntun semua orang untuk bertobat dengan energi DNA Tuhan yang kuat itu. Saya berharap seluruh dunia akan dipenuhi kekuatan DNA Tuhan. Sekarang saya menutup khotbah ini. Terima kasih.